Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Husin. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dalam rangka mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024. Program profesi guru adalah langkah tepat yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan profesionalisme para pendidik yang ada di Indonesia. Guru diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, diharapkan guru juga dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memfasilitasi tumbuh kembangnya potensi yang ada pada diri peserta didik, serta pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan dan keterbatasan yang ada pada diri peserta didik di kelas. PPG dilaksanakan di dalam dua pola. Ada PPG dalam jabatan dan juga ada PPG prajabatan. PPG dalam jabatan adalah salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menuntaskan, dalam rangka menyelesaikan sertifikasi para pendidik yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam kemajuan teknologi, strategi kegiatan pengembangan diri mengalami dinamika, termasuk juga di dalam pelaksanaan kegiatan PPG. Dulu, kegiatan PPG kita laksanakan secara langsung dengan tatap muka. Sekarang kegiatan PPG dilakukan secara daring ataupun online. Termasuk juga di dalam tahapan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh peserta PPG itu sendiri. Situasi ini tentu akan mendapatkan banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Adapun tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dalam kegiatan PPG dalam jabatan dengan moda daring dalam kegiatan praktik pengalaman lapangannya adalah sebagai berikut. Tantangan yang pertama adalah latar belakang peserta PPG. Peserta yang didampingi terdiri dari jenjang yang beragam, ada dari SMP, SMA, dan SMK, dengan pengalaman mengajar yang bermacam-macam pula. Meskipun sama-sama mengampu bidang bimbingan dan konseling, program yang disusun dan strategi menjalankan peran di satuan pendidikan masing-masing tidaklah sama. Pelaksanaan BK secara komprehensif menjadi terbatas, apalagi dengan kurikulum yang tidak memasukkan BK dalam struktur mapel sehingga tidak ada jam klasikal, bahkan kegiatan kelompok pun sulit terlaksana. Tantangan yang kedua adalah adaptasi terhadap teknologi. Secara umum, guru-guru muda cenderung lebih adaptif terhadap penggunaan teknologi, sedangkan guru tua kecenderungan lambat dalam menguasai teknologi. Dalam pelaksanaan PPG Daljab, semua dilakukan dengan fasilitas teknologi, termasuk saat melaksanakan praktik layanan. Kemampuan terhadap teknologi juga dapat membuat fokus menjadi terbagi. Selain itu, sarana lain seperti ketersediaan signal dan kecanggihan alat juga menjadi hal penting, sehingga proses PPL berjalan lancar dan semua prosesnya dapat terkomunikasikan dengan baik. Sedangkan tantangan yang ketiga adalah ketersediaan waktu. Pada saat melakukan kegiatan PPL, waktu yang didapatkan adalah sangat singkat, juga bersamaan dengan kegiatan mengajar di sekolah, baik peserta PPG maupun guru pamong dan dosen pamong itu sendiri. Semua tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kewajibannya masing-masing. Ditambah juga tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan oleh peserta PPG. Dalam menyikapi tantangan-tantangan yang bermunculan tadi, saya selaku guru pamong dalam kegiatan PPL PPG dalam jabatan harus bertanggung jawab penuh agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif. Saya selaku guru pamong harus memastikan bahwa kegiatan PPG dapat membuat kenyamanan dalam pembelajarannya, dapat mengembang potensi peserta PPG, serta mencari solusi atas semua tantangan dan hambatan yang dihadapi. Saya selaku guru pamong harus bersungguh-sungguh dan melakukan upaya inovatif agar tantangan-tantangan tadi tidak menjadi hambatan, bahkan menjadi hal yang dapat membuat makna dari pelaksanaan PPG menjadi tidak baik. Dalam rangka menjalankan peran saya sebagai guru pamong dan sebagai upaya tanggung jawab atas segala tantangan yang terjadi, saya melakukan kegiatan inovatif yang bertujuan agar kegiatan PPG berjalan dengan baik, agar kegiatan PPG menjadi efektif melalui pendampingan dengan menggunakan alur sore.
SORE adalah singkatan dari sharing, observation, dan reflection, di mana tiga kegiatan tersebut menjadi bagian dari alur inovatif yang saya lakukan di dalam mendampingi mahasiswa PPG melaksanakan praktik pengalaman lapangan di satuan pendidikan masing-masing secara daring. Alur SORE ini saya namakan atas dasar kegiatan yang telah dilakukan dan diringkas dalam akronim tersebut agar mudah diingat, dipahami, dan diimplementasikan. Adapun rincian alur SORE adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sharing. Dalam pertemuan pertama, PPL, saya, dosen Pamong, beserta peserta PPG tergabung dalam ruang virtual. Hal ini yang dibicarakan adalah kegiatan ataupun informasi sebelum melakukan kegiatan praktik. Nah, pada kesempatan ini, saya lakukan kegiatan sharing kepada peserta PPG. Kegiatan sharing ini saya lakukan untuk memperkuat pemahaman peserta PPG terhadap praktik yang akan dilakukan, serta meningkatkan kepercayaan diri dari peserta PPG agar lebih lepas dalam melaksanakan kegiatan praktik. Dalam kegiatan sharing, saya memberikan pemahaman dan informasi tentang kegiatan praktik yang telah saya lakukan selama ini di satuan pendidikan. Saya juga meminta pendapat, informasi, dan cerita baik dari peserta PPG terhadap praktik yang telah dia lakukan selama mengajar di satuan pendidikannya masing-masing. Alur yang kedua yaitu observation atau pengamatan. Dalam kegiatan pengamatan ini tidak hanya dilakukan oleh dosen Pamong dan guru Pamong saja. Peserta PPG yang telah ditentukan jadwalnya juga melakukan kegiatan pengamatan. Dalam kegiatan pengamatan ini, kami memberikan lembar instrumen kepada peserta PPG yang melakukan pengamatan untuk melihat seluruh rangkaian kegiatan praktik temannya, untuk melihat hal-hal apa saja yang sudah terjalan sesuai dengan perencanaannya, ataupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta PPG yang melakukan pengamatan agar bisa dapat melihat sisi-sisi yang menjadi perbaikan ataupun kemudian menjadi pengalaman untuk melaksanakan praktik ke depannya. Sedangkan alur terakhir yaitu reflection atau melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan sesaat setelah selesai melakukan praktik. Saat melakukan kegiatan refleksi, saya meminta dan menanyakan kepada peserta PPG mengenai perasaan dia selama proses melakukan kegiatan praktik. Baik bagaimana proses perasaan sebelum melaksanakan, bagaimana perasaan saat melaksanakan, dan juga bagaimana perasaan setelah melaksanakan kegiatan praktik. Saya juga kemudian mengajak peserta PPG yang melakukan praktik untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan pada saat mengikuti kegiatan praktik tersebut. Secara keseluruhan, penerapan alur SORE dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pendampingan kegiatan PPL, juga dapat meningkatkan profesionalisme peserta PPL, dan juga dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta PPL dan memberikan ruang dia untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Meskipun demikian, tentu di dalam praktik baik ini terdapat banyak kekurangan, keterbatasan. Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan-masukan yang membangun agar praktik baik ke depannya dapat memberikan dampak yang lebih positif. Sekian berbagi praktik baik dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hare Farida Elizabeth Hilapo. Saya adalah mantan mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2003. Selama proses PPG dalam jabatan, saya merasa sangat terbantu dengan adanya guru Pamong, khususnya Bapak Sadam Hussein. Selama proses PPG, pengetahuan beliau terkait materi-materi dan juga praktek-praktek pembelajaran membantu kami mahasiswa PPG dalam pelaksanaan pembelajaran dan juga proses PPL selama PPG. Saya sangat berterima kasih atas peran Bapak Sadam selama guru Pamong yang sangat membantu dan memberikan motivasi kepada kami mahasiswa PPG sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dan dapat lulus dengan baik.